Sentotman akan segera beraksi. Salam dulu sebelum ngomong. Assalamualaikum. Sentotman akan segera beraksi. Disapa dulu teman-teman yang mendengarkan kisahmu. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Sentotman akan segera beraksi. Ada apa gerangannya mana? Kok nggak disebutkan? Cerewet kau, Ed. Kukutuk belalaimu lemes kayak tali rapia. Waduh, cabut Tot, kutukanmu itu Tot, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus untuk membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan cerita Sentot yang kemarin sempat tertunda selama beberapa hari karena harus pulang kampung dulu menemani bapak yang akan dioperasi. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang paling tinggal pemulihan aja. Mohon doanya ya teman-teman supaya segera diberikan kesehatan lagi dan pulih kembali kondisinya. Dan saatnya kita lanjutkan lagi cerita Sentot yang sudah tertunda cukup lama. Kemarin sampai mana nih? Langsung saja saya bacakan ya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari itu suasana desa masih diliputi ketegangan. Penangkapan Pak Lurah oleh polisi Belanda membuat hati warga campur aduk. Ada yang menangis, ada yang murung. Ada pula yang hanya bisa duduk termenung di beranda rumah sambil meremas-remas lutut. Di rumah Pak Seno, beberapa orang berkumpul. Edi duduk di pojok, wajahnya gelisah. Sedangkan Sentot dengan santainya malah tiduran di balai bambu sambil mengipasi perutnya dengan daun jati. Ndak bisa didiemin iki. Kalau Pak Lurah dibiarkan, besok-besok bisa giliran kita yang diseret. Mereka berpihak pada Wage, si manusia keji, kata Rusdi yang baru datang dengan geram. Lah tapi gimana? Yang nangkep Belanda, masa kita lawan? Senjata aja nggak punya, timpal seorang bapak tetangga. Suasana semakin tegang. Semua orang memikirkan cara, tapi tidak ada yang berani bersuara. Sampai tiba-tiba Sentot bangun. Dia duduk tegak dan dengan suara lantang berkata, "Kalau kita tak bisa melawan dengan senjata, kita suap saja polisinya." Semua orang sontak menoleh ke arah Sentot. Suasana yang tadinya muram langsung pecah oleh teriakan heran. "Suap?" seru Edi dengan dahi berkerut. "Iya, suap," tambah Sentot mantap sambil mengibaskan tangannya seperti orang kaya yang biasa bagi-bagi duit. Edi langsung menepuk jidat. "Tot, jangan ngawur. Ini polisi Belanda, bukan." Udahlah." Tapi Sentot malah semakin bersemangat. "Percaya sama aku, kalau polisi zaman modern bisa disuap, pasti yang ngajarin leluhurnya yang sekarang. Masa kamu ndak ngerti sih?" Beberapa orang langsung tertawa cekikikan mendengar filosofi konyol Sentot. Tapi ada juga yang saling pandang dengan wajah ragu-ragu. "Lah nak dipikir-pikir, bener juga ya," ucap seorang bapak tua. Mbak Sumeh langsung menimpali. "Lah terus duitnya dari mana? Wong rakyat lagi susah, makan aja seadanya." Sentot berdiri melangkah ke tengah ruangan lalu mengacungkan telunjuknya. "Tot, salah. Itu bukan telunjuk, itu jari tengah." "Emang kenapa kalau aku pakai jari tengah untuk menunjuk? Nih. Sama aja kan untuk menunjuk."
Tapi artinya beda, Tot. Gak sopan itu. Urusan menunjuk aja dipermasalahkan. Sebelum ngomong, benerin dulu telunjuknya. Iya. Kita kumpulin sumbangan warga. Ayo semua patungan. Gak usah banyak-banyak. Semampunya aja untuk membebaskan Pak Lurah yang baik hati dan suka bagi-bagi bantuan sosial. Edi menutup wajahnya dengan tangan. Anehnya, ide konyol Sentot itu justru mulai mendapat sambutan. Rusdi nyeletuk. Kalau cuman 1 atau 2 ketip sih masih bisa lah, asal jangan yang banyak-banyak. Masa nyuap polisi pakai 1 kedip 2 kedip? Semurah itukah hanya dengan kedipan? Ketip, Tot, bukan kedip. Ketip itu 5 sen. Zaman ini belum mengenal rupiah. Yang lain ikut nimbrung. Aku bisa nyumbang beras sak takar. Aku punya ayam 1. Kalau perlu tak jual. Aku ya cuma punya singkong. Apa bisa ya? Suasana berubah jadi ramai. Orang-orang mulai menyebutkan apa yang bisa mereka sumbangkan. Ada yang uang receh, ada yang hasil kebun, bahkan ada yang membawa kelapa muda. Sentot tertawa puas menepuk dada dengan bangga. Tuh kan? Nah, ayo cepat dikumpulin, biar besok kita langsung ke kantor polisi. Edi menarik nafas panjang. Mudah-mudahan aja, Tot, mereka beneran mau disuap pakai singkong. Sentot nyengir. Tenang aja, Ed. Kita harus jelaskan bahwa singkong itu bisa buat memperlancar buang kentut, membuat perut lega. Kita harus jelaskan nilai lebihnya. Jangan hanya memberi bendanya. Pasti polisi Belanda itu seneng. Kamu itu udah kayak sales aja, Tot. Orang-orang kembali tertawa. Tawa itu sedikit melegakan suasana yang sejak kemarin terasa mencekam. Sementara itu, Sentot malah duduk di amben depan rumah, mengupas telur rebus dengan tenang. Sesekali mencocolnya dengan garam. Tot, kamu itu masih bisa santai-santai begitu? Tegur Edi pelan. Sentot mengunyah dengan santai lalu menjawab. Kalau nggak santai harus ngapain, Ed? Edi mendengus. Ya siap-siap, apa kek, biar terlihat serius mau membebaskan Pak Lurah. Sentot meletakkan kulit telur di piring kecil, lalu menepuk-nepuk tangannya. Ia berdiri memasang wajah serius seperti seorang jenderal perang. Oke, aku serius. Aku akan membebaskan Pak Lurah. Aku Sentot Man, sang jenderal perang dunia kegelapan karena belum ada listrik. Udah Tot, kamu lanjut makan aja. Malah jadi gak bener. Sentot menurunkan suaranya. Kita tunggu warga yang lagi kumpulin uang. Pak Karto mengelus jenggotnya lalu berkata, memang betul juga. Kalau Pak Lurah ditahan lama, bisa repot desa kita. Kalau bisa ditebus dengan uang, ya harus dicoba. Sentot langsung nyengir lebar. Hahaha, aku memang berbakat jadi ketua koperasi penyuapan desa. Mana ada jabatan begitu. Nah, akulah yang pertama. Nanti aku dikenang sebagai bapak koperasi penyuapan desa. Itu bukan suatu kebanggaan deh kayaknya. Beberapa anak kecil yang ikut nimbrung malah menirukan kata-kata Sentot sambil tertawa. Penyuapan. Sentot tambah semangat. Ia bahkan berdiri di tengah halaman lalu mengangkat tangan. Wahai anak-anak, kalian harus belajar yang pintar ya, supaya kalau gede jadi kayak aku. Lah orang kamu juga masih anak-anak. Tot, itu bawa hasil bumi. Emangnya mau kamu kasih ke polisi Belanda juga? Sentot dengan santainya menjawab. Ya nggak apa-apa, kalau uangnya kurang, nanti kita tawarkan bonus buah pisang. Siapa tahu polisinya doyan. Edi hanya bisa menepuk jidat mendengar ide aneh Sentot. Lah, Tot, polisi itu nyari duit, bukan nyari pisang. Sentot hanya nyengir. Siapa bilang? Semua orang itu butuh makan, Ed. Gak ada orang yang bisa hidup cuma pakai duit doang. Duit bisa dipakai beli nasi, tapi kalau langsung dikasih pisang kan lebih praktis. Gak perlu antri di warung. Edi menghela nafas panjang. Ya udahlah, terserah kamu. Yang penting
Sekarang kita harus serius mengumpulkan uang dari warga, gak bisa asal-asalan. Seorang bapak-bapak tua maju mengeluarkan beberapa keping uang logam dari saku kainnya. Ini nak, gak banyak, cuma ada 3 sen. Sentot langsung menyalaminya dengan gaya bak pejabat. Terima kasih bapak, sumbangan 3 sen ini akan kami catat sebagai donatur emas. Semoga rezeki bapak mengalir deras seperti sungai Bengawan Solo di musim hujan. Lama-lama banyak mulutnya anak. Setelah itu giliran seorang ibu-ibu datang membawa seikat pisang raja. Nak, aku gak punya uang, adanya ini. Sentot melonjak kegirangan. Wah, pas banget, bonus pisang untuk polisi sudah tersedia. Tinggal kita bungkus cantik biar kelihatan istimewa. Sumbangan terus berdatangan. Ada yang membawa koin recehan, ada yang menyumbang jagung, bahkan ada seorang pemuda menyerahkan ayam jantan. Warga semakin semangat menyumbang. Mereka merasa beban hati mereka sedikit terangkat oleh kelakar bocah kecil itu. Sementara itu, Edi berusaha tetap serius menghitung jumlah uang yang terkumpul. Namun berkali-kali ia terganggu oleh ulah Sentot. Sedikit demi sedikit terkumpul koin logam, uang kertas lusuh, hingga beberapa hasil bumi. Semua dimasukkan ke dalam tampah bambu yang dijaga ketat oleh Edi. Tot, lihat ini, bisik Edi setelah hampir 1 jam mereka beraksi. Uangnya sudah lumayan banyak, bahkan lebih dari yang kita kira. Sentot melompat turun dari kursi, menyeka keringat di dahinya dengan bangga. Loh, aku kan memang jago fundraising, Ed. Apa itu fundraising? Mengumpulkan sumbangan. Dapat istilah dari mana kamu? Makanya sekolah. Aku udah lulus sekolah. Tapi kok nggak tahu? Berarti kamu sekolahnya nggak bener. Malah aku dikatain. Lihat saja nanti, Ed. Polisi itu pasti kaget. Malam itu setelah acara pengumpulan sumbangan, warga bubar dan kembali ke rumah masing-masing dengan wajah puas sekaligus geli. Karena ternyata uang yang terkumpul lumayan banyak. Edi duduk menghitung bersama Sentot. 1, 2, 3, 4, 50. Ini uang atau daun singkong sih? Kok ada yang basah begini? Sentot mengernyit sambil memegang lembaran uang lusuh. Edi nyengir. Itu sumbangan dari Mbah Partotot. Tadi katanya sempat tercebur ke dalam kakus. Dan untungnya bisa diambil lagi. Terus dikasih ke kamu. Ya ampun Ed, aku harus cuci tangan dulu. Edi menarik nafas panjang. Ya udahlah, yang penting cukup untuk besok kita coba negosiasi. Keesokan harinya, Edi dan Sentot membawa buntelan uang hasil sumbangan ke rumah Pak Manto untuk minta pendapat. Pak Manto yang merupakan adik dari Pak Seno langsung geleng-geleng kepala mendengar rencana Sentot. Ed, kamu itu jangan sembrono. Polisi zaman sekarang itu keras. Kalau mereka tahu niatmu menyuap, bisa-bisa kita semua ditangkap. Sentot tidak mau kalah. Ia menepuk dada dengan gaya gagah. Tenang Pak Man, kalau di depan umum pasti mereka menolak. Jadi kita ajak bicara diam-diam di dalam kamar yang terkunci. Ngapain pakai dikunci? Ya biar nggak ada yang bisa masuk dan mendengar percakapan. Nggak segitunya juga kali Tot. Edi menatap langit seakan-akan minta kekuatan. Ya Allah, sabarkan aku menghadapi bocah ini. Setelah berunding sebentar, akhirnya diputuskan. Siang nanti Edi dan Sentot akan mencoba ke kantor polisi tempat Pak Lurah ditahan. Saya mau minta doanya aja Pak. Kalau suapnya ditolak, paling saya di penjara. Kamu tenang aja Tot. Kalaupun di penjara, paling juga nggak lama. Kok gitu? Bisa bangkrut penjaranya. Orang kamu makannya banyak. Ya juga ya. Warga tergelak, sebagian bahkan sampai menitikkan air mata. Edi hanya bisa menepuk punggung Sentot lalu berbisik. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Ayo kita siap-siap. Ini baru awal perjuangan. Siang itu, Edi, Sentot, dan Rusdi bergerak menuju kantor polisi distrik.
sebuah bangunan besar bergaya indische di pinggir alun-alun. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi, dan di halaman depan berkibar bendera Belanda. 2 orang polisi pribumi berseragam lusuh berdiri tegak dengan senapan di tangannya. Edi merasa perutnya mulas sejak mendekati pintu pagar. "Todd, yakin cara ini berhasil? Kalau mereka marah, bisa-bisa kita semua ditangkap." Sentot menepuk pundak Edi dengan percaya diri. "Tenang Ed, di dunia ini yang lebih sakti dari ilmu kanuragan adalah amplopan." "Amplopan?" "Iya Ed, amplop berisi duit. Kalau kurang kuat, tambahin lebih tebal. Kalau masih nggak mempan, kasih bonus pisang. Itu jurus untuk menghadapi monyet yang joget-joget." "Monyet joget-joget? Emangnya bisa monyet joget-joget?" "Bisa lah Ed, kalau mereka habis naik gaji," jawab Sentot sambil mengangkat kantong kain berisi uang sumbangan warga yang sudah terkumpul. Mereka masuk ke halaman. Seorang polisi Belanda berperut buncit dengan kumis tebal sedang duduk di kursi rotan menyeruput kopinya. Di sampingnya berdiri seorang perwira muda, wajahnya kaku. "Ada apa ini? Apa maksud kalian datang ke sini?" tanya si Belanda dengan suara berat. Sentot maju membungkuk ala kadarnya, lalu dengan enteng berkata, "Tuan, kami ini rakyat jelata yang ingin menebus lurah kami. Kalau boleh, kami titip salam hangat ya, plus titipan yang lebih hangat lagi," ucap Sentot dengan alis diangkat-angkat. Lalu Rusdi menariknya ke belakang. "Biar orang gede yang ngomong, Todd," kata Rusdi sambil maju ke depan. Dia mengeluarkan amplop besar dari kantong kainnya, lalu menyodorkan dengan senyum kelewat lebar. Si perwira muda mengerutkan kening. "Apa ini?" Sentot menjawab cepat dari balik punggung Rusdi. "Bukan apa-apa, hanya obat hati, supaya hati tuan tidak keras terhadap lurah kami." Belanda berperut buncit itu menerima amplop, menimangnya, lalu menyelipkan di balik meja. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski pura-pura tetap tegas. Kalian pikir polisi bisa dibeli begitu saja?" Rusdi menukas. "Oh, tentu tidak tuan. Polisi itu tegak lurus, tidak bisa dibeli. Tapi tentunya kami berharap kebijaksanaan dari tuan sebagai polisi." Suasana hening sejenak. Lalu si Belanda tertawa kecil, menoleh ke perwira muda di sampingnya. Ada bahasa Belanda meluncur cepat di antara mereka. Namun Edi dan Sentot tak mengerti. Hanya Rusdi yang bisa menangkap 1-2 kata, yaitu Geld dan Fritz Laten. Akhirnya si Belanda menatap mereka lagi. "Kami akan mempertimbangkan, tapi lurah kalian tidak bisa langsung bebas. Ada aturannya." Sentot mengangkat tangan seakan sedang tawar-menawar di pasar. "Kalau gitu, bagaimana kalau kita tambahin pisang setandan tuan? Saya ini anak Pak Lurah yang masih butuh kasih sayang dari bapaknya. Bagaimana saya hidup kalau bapak saya dalam penjara tuan?" Si Belanda melirik. Lalu entah kenapa wajahnya tampak sungguh-sungguh tertarik. Si Belanda itu kini menyipitkan mata, menatap Sentot dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang menimbang-nimbang. Apakah bocah kecil berlogat medok ini memang serius atau sekedar main-main? "Hei, kalian tawar aku uang sama pisang?" katanya dengan lidah kaku berlogat Belanda. Sentot mengangguk mantap. "Iya tuan, ini wujud kecintaan warga terhadap lurah kami." "Itu semua yang warga punya tuan," tambah Rusdi. Edi yang dari tadi tegang sampai keringat dingin buru-buru menyikut Sentot. "Tot, jangan kebanyakan ngomong, nanti malah gagal semua," bisiknya. Tapi Sentot tetap cuek, malah maju selangkah sambil membuka buntelan kain berisi uang receh hasil patungan warga. "Ini tuan, kalau dihitung mungkin tidak banyak, tapi cukup buat bayar parkir." "Zaman ini mana ada parkir, Tot?" "Emang kenapa nggak ada parkir? Tukang parkirnya belum lahir." "Ya nggak gitu juga." Si Belanda mengambil buntelan itu, beratnya lumayan.
Ia mengernyit lalu menimbang-nimbang dengan tangannya. Suasana mendadak hening. Mereka tegang menunggu keputusan. Belanda itu menoleh ke polisi pribumi yang mendampingi, lalu kembali menatap Sentot. Uang sedikit, tapi aku suka anak kecil ini. Lucu, pintar ngomong. Sentot langsung menepuk dadanya dengan gaya percaya diri. Tentu tuan, saya ini kan Sentot men. Entot apa kau bilang? Wah Ed, menirnya budek. Sentot men tuan, hati-hati mengucapkannya. Si Belanda tersenyum tipis lalu mendengus. Ia memberi aba-aba dengan tangannya. Polisi pribumi segera masuk ke dalam pos jaga. Tak lama kemudian keluar menggiring seseorang. Pak Lurah, seru Edi dan Rusdi serentak. Pak Lurah tampak lemas. Wajahnya pucat karena semalaman ditahan, tapi matanya berbinar melihat Edi dan Sentot. Gusti Allah, kalian datang menjemputku, katanya terisak. Si Belanda menepuk-nepuk buntelan uang itu sekali lagi, lalu mengangguk seolah sudah selesai urusannya. Ambil orang tua ini, tapi kalau dia bikin masalah lagi, uang lebih besar harus datang. Paham? Paham tuan, paham sekali, jawab Sentot cepat sambil membungkuk. Ed, ini adalah ilmu anjing. Kok anjing? Suka menjilat. Pokoknya yang suka menjilat kayak anjing. Astaga Tot, jangan belak-belakan. Pak Lurah segera dituntun warga menjauh. Sementara itu Sentot masih sempat-sempatnya menoleh dan berkata, Tuan, jangan lupa saya adalah Sentot men. Edi langsung menarik Sentot menjauh. Tot, mulutmu itu loh, nyaris bikin aku pingsan. Sentot hanya terkekeh. Yang penting Pak Lurah selamat kan? Malam itu jalan desa sudah dipenuhi warga. Anak-anak berlari-larian. Para ibu membawa tampah berisi singkong rebus, pisang dan ketela. Para bapak menyiapkan obor untuk ronda malam. Pak Lurah pulang, Pak Lurah pulang, teriak seorang bocah, suaranya memecah udara. Kerumunan langsung bersorak. Dari kejauhan tampak Edi berjalan agak kikuk sambil menuntun Pak Lurah. Wajahnya letih tapi berseri. Sementara itu Sentot berjalan di samping. Dadanya membusung penuh bangga, seolah dialah yang baru saja memenangkan peperangan. Awas minggir, Pak Lurah mau lewat. Pak Lurah sampai menunduk malu, sementara warga malah tertawa dan menyuraki. Begitu sampai di rumah, Nyai Rusmini sudah menunggu di kursi bambu. Tubuhnya ringkih, rambut putihnya digulung sederhana. Tongkat kayu jati ada di tangan kanannya. Tatapan matanya tajam, tapi berair penuh rasa lega. Alhamdulillah, akhirnya kamu selamat. Suaranya parau namun mantap. Pak Lurah segera berjalan tertatih menghampiri. Ia hendak berjongkok memberi hormat, tapi Nyai Rusmini lebih dulu mengangkat tangannya menepuk bahu Pak Lurah. Ini semua hanya cobaan kecil negeri ini. Suasana mendadak hening. Beberapa warga menitikkan air mata. Betul Nyai, ini hanya cobaan kecil negeri ini. Di masa depan akan ada penjajahan yang lebih ngeri lagi, dengan cara halus tapi mematikan. Edi segera menyenggol Sentot. Mana ada yang begitu? Masa depan aman dan damai. Kita merdeka dengan nama Indonesia. Ed, merdeka itu untuk kaum elit politiknya. Merdeka menggantikan penjajah asing. Mereka merdeka dalam mengeruk kekayaan alam kita, tapi bagi rakyat sama aja. Sekarang tertekan, nanti juga tertekan. Sekarang bayar upeti, nanti bayar pajak. Gak ada bedanya, Ed. Hus, kamu itu sok iye Tot. Loh iya Ed, beda istilah. Sekarang bayar upeti buat penjajah, nanti bayar pajak buat bayarin penjajah. 3 juta per hari Ed. Makin ngaco mulutnya anak. Semua kepala menoleh. Pak Lurah menahan senyum. Nyai Rusmini mengerling tajam. Oh alah, bocah ini, desahnya. Tongkatnya diangkat lalu mendarat pelan di kepala Sentot. Aduh, Sentot meringis mengelus kepalanya. Nyai, itu penghargaan atau hukuman? Penghargaan,
biar mulutmu itu nggak kebablasan. Warga yang tadinya tegang langsung tergelak. Tawa bergemuruh mencairkan suasana. Pak Lurah pun tertawa kecil. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Terima kasih, matur suwun semuanya. Semoga desa kita ini kedepannya lebih damai setelah orang yang bernama Prayogo itu pergi dari sini." Warga bersorak lagi. Beberapa memukul kentongan, anak-anak meniup suling bambu. Suasana berubah menjadi semacam pesta kecil. Sementara itu Sentot masih mengelus kepalanya dan bergumam pelan, "Kalau tahu ujung-ujungnya kena gebuk Nyai, mending aku tadi." "Mending kamu diam kan?" "Ed, kita ini investor negara ini." "Investor? Emangnya perusahaan?" "Iya Ed, perusahaan besar bernama Indonesia. Kita itu berinvestasi, mengeluarkan uang pajak untuk bayar pejabat mengurus tanah negara ini. Mana boleh kita diam?" "Kamu itu kerasukan roh pahlawan mana sih? Ya Allah." Rusdi yang berdiri di sampingnya hanya bisa geleng-geleng sambil menahan tawa. Malam itu setelah pesta penyambutan reda, warga kembali ke rumah masing-masing. Hanya beberapa orang penting yang tinggal di pendopo rumah lurah. Pak Lurah, istrinya, Edi, Sentot, tentu saja masih ngemil sisa jajan pasar, Rusdi, dan tentu saja Nyai Rusmini. Api obor yang dipasang di sudut-sudut pendopo masih menyala, membuat bayangan mereka bergoyang panjang di lantai. Nyai Rusmini duduk bersila, tubuhnya renta tapi sorot matanya tajam. Suaranya berat penuh wibawa. "Wage, atau sekarang lebih suka menyebut dirinya Ndoro Prayogo, bukan orang yang mudah lenyap begitu saja. Api yang membakar rumahnya hanyalah pengalih. Aku tahu kelicikan anak itu. Ia pasti sudah menyiapkan jalan keluar jauh sebelum orang-orang menyerbu." Pak Lurah menghela nafas berat. "Kalau benar begitu, berarti ia masih berkeliaran dan kita semua belum benar-benar selamat, Nyai." Edi ikut menimpali. "Oh Nyai, kalau si Wage itu masih hidup, apa yang sebenarnya ia cari? Untuk apa semua ilmu hitam itu?" Mata Nyai Rusmini berkilat, seolah menyimpan dendam yang sudah menahun. "Ia menginginkan hidup yang tak berakhir, kekekalan, dan untuk itu ia butuh tumbal. Tidak satu atau dua, tapi puluhan bahkan ratusan jiwa. Selama ia belum tercapai tujuannya, ia akan terus berburu. Aku tahu pola pikirnya. Ia akan pergi ke wilayah lain tempat orang-orang belum mengenalnya, lalu memulai lagi dari awal." Semua terdiam, hanya Sentot yang tiba-tiba nyeletuk. "Walah, hidup abadi? Ngapain toh? Wong hidup sebentar aja udah bosan. Bayangin hidup 500 tahun, ketemunya Edi lagi, Edi lagi." "Siapa juga yang mau ketemu terus selama 500 tahun, Tot? Mending aku masuk surga." "Loh, kok kita bisa sama, Ed? Aku juga mau masuk surga. Berarti di sana juga aku ketemu kamu lagi dong. Emangnya kamu gak kepikiran buat ke neraka aja gitu?" "Astagfirullah, amit-amit, Tot." "Ya biar kita gak samaan lagi tempatnya." "Kenapa kamu aja yang gak ke neraka?" "Gak mau, pokoknya aku mau ke surga aja." Suasana yang tadinya tegang mendadak mencair. Meski tak seorang pun benar-benar tertawa keras. Nyai Rusmini menoleh pada Sentot, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. "Anak ini memang asal bicara, tapi ada benarnya juga. Kekekalan itu bukan berkah, melainkan kutukan. Dan aku yang tahu betul, karena Wage pernah belajar pada aku." Pak Lurah maju sedikit menatap Nyai dengan sungguh-sungguh. "Nyai, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana menghentikannya?" Nyai Rusmini menarik nafas panjang, suaranya bergetar namun penuh tekad. "Aku sendiri yang harus mengakhiri Wage. Aku tidak akan mati sebelum itu terjadi.
Selama aku masih bisa bernafas, selama kakiku bisa melangkah, aku akan menunggunya. Jika Wage menginginkan hidup kekal, biarlah aku yang menjadi ujung dari hidupnya." Semua terdiam mendengar tekad itu. Lalu dengan pelan Nyai menambahkan, "Tapi ada syarat. Ilmu yang kupakai untuk memperpanjang hidupku tidak bisa berjalan sendirian. Aku butuh penopang. Ada laku yang harus dijalani. Ada sesaji yang harus dijaga. Aku tidak bisa melakukannya sendirian di usia tua ini. Butuh tangan lain, butuh keturunan yang bersedia membantu. Kalau tidak, umurku akan habis sebelum waktunya dan Wage akan bebas berkeliaran." Pak Lurah menegakkan punggungnya seakan baru saja mengambil sumpah. "Nyai, dengarkan kata-kataku. Aku dan anak cucuku kelak akan membantumu. Kami akan jadi tanganmu. Kami akan jaga syarat itu. Kau jangan khawatir, Nyai. Selama darahku mengalir, Wage tidak akan menang." Sentot menepuk dada sendiri. "Tenang Nyai, kalau semua orang mundur, aku akan tetap maju. Biar aku yang di depan. Walaupun aku ganteng, aku nggak takut sama Wage. Akan aku buktikan modal ganteng doang itu bisa survive." "Ngomong apa sih, Totot?" Nyai Rusmini mengangkat tangan menyuruh mereka hening lagi. "Kalau begitu, sudah. Perjanjian ini cukup antara kita. Aku akan menunda kematianku sampai tiba waktunya Wage harus tumbang. Dan kau dan keturunanmu yang akan menjaga agar aku tetap bertahan. Ingatlah, ini bukan beban, ini amanat. Selama Wage belum mati, jangan biarkan aku mati." Obor berderak tertiup angin seakan menegaskan kesepakatan itu. Semua yang hadir menunduk hormat, menyadari malam itu mereka baru saja mengikat janji besar yang akan mempengaruhi garis keturunan mereka di masa depan. Edi menghela nafas panjang. "Tot, kamu sadar gak sih? Kita ini kan sebenarnya bukan orang sini. Maksudku, kita hidup di masa yang berbeda." Sentot mendengus malas. "Tapi aku mulai nyaman hidup di masa sekarang. Aku bisa jadi pahlawan. Akan aku usir Belanda dari tanah Indonesia. Lalu aku ternakkan para koruptor sampai gemuk. Lalu aku panggang, ku kasih makan ke macan." "Serius, Tot? Kita kan harusnya pulang. Kembali ke zaman kita. Bukan terus-terusan terjebak di masa Belanda begini," ujar Edi, nadanya mulai tegang. Sentot bangkit setengah duduk, wajahnya mendadak serius. "Bagaimana kalau kita bawa Belandanya ke masa depan, Ed? Kita suruh Belanda menjajah lagi sekalian. Paling enggak, kalau Belanda yang menjajah itu jelas siapa musuhnya." Edi menggeleng pelan. Kadang anak itu memang tak pernah bisa benar-benar serius. Tidak lama, terdengar suara lirih Nyai Rusmini. "Anak-anak, kalian tidak tidur?" Suara serak tapi tegas khas seorang nenek renta yang sudah kenyang pengalaman hidup. Edi segera menoleh. Nyai, boleh saya bertanya sesuatu?" Nyai Rusmini melangkah pelan, tongkat kayu di tangannya mengetuk lantai tanah. Ia duduk di samping Edi. Sorot matanya yang redup menyimpan kebijaksanaan. "Tanyakanlah, Nak." Kami ingin kembali ke masa kami hidup. Apa Nyai tahu caranya kembali ke masa depan?" tanya Edi langsung tanpa basa-basi. Nyai Rusmini menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Itu di luar jangkauanku, Nak. Gerbang waktu butuh kekuatan gaib yang sangat besar untuk membukanya. Aku tidak bisa. Yang aku tahu, gerbang itu kadang terbuka sendiri, tapi tidak ada yang tahu kapan atau di mana." Edi menunduk, hatinya semakin gelisah. Kalau menunggu gerbang terbuka sendiri, bisa saja mereka terjebak selamanya di zaman ini. Sentot tiba-tiba nyeletuk. "Nyai, kalau butuh kekuatan gaib besar,
Gimana kalau kita cari makhluk gaib saja? Siapa tahu ada yang bisa bantu? Nyai Rusmini memicingkan kedua matanya. Maksudmu? Sentot menggoyang-goyangkan kaki, matanya berbinar penuh semangat. Aku punya kenalan namanya Lembu Girang. Lembu Gumilang, Tot? Iya itu, si Lembu Girang. Kalau dilihat dari tubuhnya, pasti dia kuat. Bisa dong buka gerbang waktu. Ya minimal bisa kasih petunjuk lah, kata Sentot sambil mengacungkan jari telunjuknya penuh keyakinan. Nyai Rusmini termenung sejenak lalu mengangguk pelan. Aku memang tahu banyak penghuni hutan di sini. Tapi soal Lembu Girang, Lembu Gumilang, Nyai, jangan dengerin omongan Sentot. Iya, itu si Lembu Gumilang. Aku tidak pernah dengar namanya. Tapi baiklah, kalau itu tujuan kalian, aku akan menemani. Bagaimanapun aku sudah akrab dengan hutan ini. Kalian tidak mungkin kubiarkan pergi sendirian. Sentot tampak girang. Ia langsung bertepuk tangan pelan sambil terkekeh. Wah, mantap. Aduh, sedap. Berarti besok kita berburu lembu. Maksudku mencari Lembu Girang. Lembu Gumilang, Tot. Jaga tuh mulutmu, tegur Edi agak keras. Kau pikir mulutku ini mengandung emas sampai harus dijaga? Ujar Sentot sambil cengar-cengir. Edi hanya bisa menepuk jidatnya. Nyai Rusmini terkekeh pelan meski wajahnya tetap tegas. Besok pagi kita berangkat. Malam ini kalian harus istirahat. Perjalanan ke hutan tak bisa dianggap enteng. Ingat, ada banyak hal di dalam sana yang tidak kasat mata. Sentot menguap lebar lalu tiduran di balai. Malas sih sebenarnya harus ketemu si Lembu Girang lagi. Tapi kalau nggak balik ke masa depan, gimana nasib masa depan tanpa aku? Nyai Rusmini menatap anak itu sambil geleng-geleng kepala. Anak ini mulutnya besar tapi hatinya sebenarnya penakut. Oh Nyai, tapi anak ini punya kekuatan yang tak terduga, Nyai. Jangan terlalu memujiku. Janganlah kamu bilang kalau aku ini Sentotman yang punya jurus datang bulan dan naga sari tegang. Tidak hanya tampan, tapi juga dermawan. Tapi aku juga... Tidur, jangan ngoceh terus. Gak ada yang mau ngomong begitu sama Nyai. Kamu aja sendiri yang pengen muji-muji. Malam itu pun akhirnya mereka beristirahat dengan bayangan perjalanan esok hari menuju hutan, mencari sosok misterius bernama Lembu Girang, Lembu Gumilang. Satu-satunya harapan agar mereka bisa kembali ke zamannya. Oke teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan episode terakhir dari Sentot pada episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah meramaikan kolom komentar. Pokoknya tuliskan terus komentar kalian untuk menunjukkan eksistensi tapi juga meramaikan, dan supaya channel ini dianggap aktif terus ya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku. Aku tahu kau menangisiku. Aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu. Meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini.
mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah